Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek acara 3, yaitu pemrograman geospasial web mengenai JavaScript. Nah, sebelumnya ini nanti saya akan menjelaskan script yang telah saya buat dan juga bagaimana pengoperasian dari web kalkulator ini. Nah, untuk yang pertama, sebelum saya lanjut menjelaskan script, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari JavaScript itu sendiri. Nah, pengertian dari JavaScript adalah itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan juga dinamis. Nah, pada JavaScript ini tuh meliputi berbagai pengenalan, ada variabel, kemudian ada tipe data, operator, fungsi, dan juga merupakan blok penyusun utama dari suatu script, sebuah JavaScript. Nah, JavaScript itu juga digunakan bersamaan dengan HTML dan juga CSS untuk membuat elemen seperti mengubah gaya, kemudian seperti ini memberikan warna, dan juga merubah atau mengedit tipe fontnya. Nah, pada acara 3 ini, itu merupakan membuat aplikasi sederhana berupa kalkulator yang menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, elemen-elemen yang digunakan pada halaman web ini ada teks, kemudian gambar, dan juga untuk input angkanya. Nah, ini tuh ada button untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga ada untuk pembagian. Jadi apabila ini nanti dimasukkan sebuah angka, di angka pertama dan juga angka kedua, kemudian diklik button plus penjumlahan, maka dia akan memperoleh hasil di tengah-tengah. Nah, sebelum menjelaskan skripnya, saya akan mencoba untuk memasukkan angka di sini. Ini 8, kemudian di sini 4. Apabila saya klik button plus atau penjumlahan, maka hasilnya ada 12. Lalu apabila diklik button pengurangan, maka hasilnya ada 4. Kemudian diklik button perkalian, jumlahnya ada 32. Diklik button pembagian, jumlahnya ada 2. Nah, di sini juga nanti bisa untuk memasukkan atau menghasilkan hasil berupa desimal. Di sini 13, ada 5, kemudian untuk kalinya itu 45. Nah, untuk pembagiannya nanti dia bisa berupa desimal. Berikutnya saya akan menjelaskan skripnya. Nah, untuk acara 3 sebelumnya itu juga belajar mengenai ini ada variabel, kemudian tipe data, ada objek, ada function, kemudian conditional. Nah, untuk skripnya di sini saya memberikan judul kalkulator. Kemudian ini untuk pengaturan dari form inputnya, yaitu angka pertama dan juga angka kedua. Nah, ini untuk input dari angkanya. Kemudian di bawahnya itu ada untuk button penghitungan. Tadi kan ada 4. Ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nah, di sini ada button danger, kemudian warning, success, primary. Ini tuh dari Bootstrap. Nah, kalau danger itu nanti dia buttonnya berwarna merah. Contohnya ini. Nah, untuk danger
tadi ini ada penjumlahan, dia berwarna merah. Warning dia di sini ada kuning. Sukses itu ada warna hijau. Kemudian primary dia berwarna biru. Nah, di bawahnya itu ada untuk pengaturan menampilkan hasil atau untuk hasil di sini. Nah, di paling bawah, nah kemudian ini ada script untuk source dari bootstrap-nya supaya bisa menghasilkan warna-warna seperti yang telah ditulis pada script button tadi. Nah, berikutnya di sini ada untuk pengaturan atau script untuk memanggil value atau nilai dari input angka pertama dan juga angka kedua. Dan di sini ada pengaturannya, dokumen.getElement by ID angka pertama dan angka kedua. Nah, ini juga diatur di script yang pertama tadi. Untuk script ini ada ID-nya. Oke, berikutnya ini ada untuk function. Nah, function tadi kan pada misal diklik button tambah, ya jumlahnya ada 13, itu diatur di dalam function tambah ini. Nah, di sini menggunakan tipe untuk angkanya itu float supaya bisa menghasilkan desimal. Untuk function kurang sama seperti function tambah, hanya saja diubah pada nama functionnya, yaitu function kurang. Kemudian function kali itu juga sama seperti function tambah dan juga function kurang. Di sini menggunakan tipe float supaya bisa desimal. Kemudian begitupun juga dengan function bagi. Di sini yang function bagi itu tadi kan 9 bagi 4 itu hasilnya tidak bisa pas ya. Nah, dia bisa menghasilkan angka berupa angka desimal. Seperti itu. Oke, mungkin di sini saya mencoba untuk desimal. Nah, di sini juga bisa untuk angka desimal. Di bagian input angka pertama dan juga angka kedua. Nah, ini hasilnya perkalian. Ini untuk hasil pembagian juga bisa disimak. Nah, kemudian untuk acara 3 ini, skripnya itu juga diupload atau diunggah pada akun GitHub saya. Nah, untuk mempublikasikan dari hasil web ke dalam GitHub page, itu dengan membuat repository dari GitHub, yaitu dengan mengupload file HTML, CSS, dan ini ada readme ini ke dalam repository. Pengaturan dari repository itu ada pada tab setting, kemudian page. Nah, di sini adalah untuk pengaturan dari pempublikasian dari web kalkulator. Jadi nanti dari akun GitHub itu akan mengenerate URL untuk situs web yang akan dipublikasikan. Nah, ini adalah situs web yang akan dipublikasikan. Yaitu di sini ada, ini adalah akun GitHub saya, kemudian ini folder yang telah saya buat pada repositorinya. Apabila diklik, dia akan memunculkan dari web kalkulator tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu. Nah, seperti itu untuk proyek acara 3 ini mengenai JavaScript. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara keempat.